Semua kompetisi antar klub di Eropa edisi tahun 2024 dan 2025 resmi berakhir dengan mencatatkan PSG menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Lalu ada Tottenham yang menjuarai Europa League setelah penantian 41 tahun lamanya. Dan juga Chelsea, juara Conference League yang mencatatkan sejarah dengan menjadi klub yang paling lengkap gelar kejuaraan di benua Eropa. Berikut merupakan fakta dan rekor menariknya di kompetisi Eropa edisi tahun 2024 dan 2025. Bayangkan saja, di Allianz Arena Munchen, seisi stadion terperangah ketika PSG memecahkan kode besar Liga Champions. Mereka menang 5-0 atas Inter Milan. Ya, ini bukan salah ngomong. 5-0. Itu bukan hanya kemenangan besar, melainkan margin terbesar dalam sejarah final UCL. Lupakan 4-0 AC Milan atau Liverpool dulu. Yang ini, levelnya berbeda nih teman-teman. Inter Milan pasti bertanya-tanya, kok kita baru ketemu di final ya? Seumur-umur nggak pernah ketemu nih. Untuk Liga Champions tahun 2004-2025 ini, yaitu adalah treble bersejarah untuk klub Prancis. PSG tak sekedar datang lalu melewatkan piala. Mereka pulang membawa 3 trofi. Yang pertama ada Ligue 1 sebagai juara domestik, lalu ada Coupe de France, piala domestik yang biasa jadi rebutan, lalu yang terakhir ada Liga Champions, yaitu puncak kompetisinya Eropa. Gelar treble ini membuat PSG jadi klub Prancis pertama yang memborong 3 gelar utama sedemikian rupa, seolah sedang berbelanja diskon akhir tahun di musim kompetisi. Sementara klub lain cuma bisa mengelirik PSG nih yang udah meneguk champagne-nya. Luis Enrique juga menjadi pelatih elit beda satu generasi. Luis Enrique ini, sang arsitek kesuksesan, tiba-tiba aja muncul di jajaran pelatih legenda. Karena kini ia mencatat rekor menjuarai UCL dengan 2 klub yang berbeda. Yang pertama bersama Barcelona pada tahun 2015 dan sekarang bersama PSG. Kalau diminta ikut audisi MasterChef pelatih, ia mungkin akan memenangkan kategori Gourmet of Tactics kali ya. Selain itu, final Liga Champions pada tahun ini menjadi margin kemenangan terbesar dan pertemuan perdana. Siapa sangka, skor 5-0 ini sekaligus pertemuan kompetitif perdana antara PSG dan Inter Milan di Liga Champions. Ibaratnya nih, kamu baru ketemu tetangga satu gang pas lagi ulangan. Tentu baru terasa nih gosip-gosipnya. Fortuna memang berpihak kepada PSG yang sejak awal turnamen agresifnya bug sinyal wifi yang susah lepas. Bahkan saking agresifnya, PSG awal-awal hampir terancam tidak lolos ke fase berikutnya. Di final ini merupakan ajang revolusi para pemain muda. Di tengah gemerlap bintang, ada 2 nama muda yang tiba-tiba jadi headlight. Yang pertama adalah Desire Doué di umur 19 tahunnya. Mencetak 2 gol dan memberi 1 assist menyamai rekor Cristiano Ronaldo pada tahun 2008 sebagai pemain di bawah 20 tahun yang sekaligus bikin gol dan assist di final Liga Champions. Lalu, kedua ada Seny Mayulu dengan umur 19 tahun juga. Ikut menyumbang gol, membuat dirinya jadi pencetak gol termuda ketiga dan keempat sepanjang sejarah final UCL. Dengan gaji main-main, maksudnya main bola sepenting final, mereka berhasil membuktikan usia 19 bukan alasan untuk ketiduran di lapangan. Dengan rata-rata usia starting 11 PSG hanya 25,3 tahun. Gak jauh beda nih dengan adik kelas sarjana yang baru wisuda. Tapi di atas lapangan, mereka sudah seperti tentara veteran. Di ajang ini merupakan milestone Marquinhos. Siapa yang gak kenal Marquinhos? Kapten PSG ini mencapai 106 penampilan Liga Champions untuk satu klub Prancis. Sebuah rekor yang tak akan mudah disaingi. Pada musim ini, ia akhirnya mengangkat piala yang sudah lama dihelat sebagai mimpi dalam karirnya. Dan untuk Liga Champions pada tahun ini, juga memperkenalkan Swiss Model, sebuah format unik dengan 36 tim di fase grup, masing-masing bermain 8 laga melawan lawan yang berbeda. Jadi, sekali main, lawanmu bisa siapa saja, nggak seperti dulu yang cuma ketemu itu aja. Hasilnya, underdog macam Villarreal dan Slavia Praha bisa tembus ke semifinal UCL lewat mekanisme alokasi performa Eropa. Bayangkan, tim kecil tiba-tiba berisik di pesta besar. Menarik bukan? Kita bakal ngebahas UEFA European League menjadi kebangkitan Tottenham. Sebelum kita bahas Tottenham, bayangkan nih, fans Spurs menunggu gelar Eropa sejak 1984. Iya, sejak kalian belum lahir, sampai sekarang kalian udah pusing mikirin hidup. Akhirnya, mereka mengangkat piala pada tahun ini. Di final, 1-0 atas Manchester United di San Mamés Bilbao, Brennan Johnson jadi pahlawan Wales pertama yang bikin gol di final Liga Eropa sejak 2010. Suasana seperti naik roller coaster nih teman-teman, menegangkan sampai menit ke-70, lalu meledak ketika bola menembus gawang. Fans Spurs
langsung berdansa seolah TikTok Challenge. Kita bakal membahas raja gol sepanjang masa dan warisan Bruno Fernandes. Dengan kemenangan ini, Tottenham juga memecahkan rekor, menjadi klub dengan total gol terbanyak dalam sejarah Liga Eropa atau Piala UEFA, yaitu 342 gol, menyalip Inter Milan. Tanya itu, meski Manchester United kalah, Bruno Fernandes menyempurnakan warisannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah masa kompetisi dengan 27 gol, menggeser rekor lama milik Henrik Larsson. Jadi, meski United gagal juara, Bruno tetap dapat titel nih, yaitu Mr. All-Time Top Scorer. Selanjutnya kita bakal ngebahas pelatih dan kapten bersejarah. Ange Postecoglou pernah klub batas geografis sepak bola Eropa. Dari Melbourne ke London, Ange Postecoglou memecahkan stereotip dengan menjadi pelatih pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mengangkat trofi elit Eropa, yaitu UEL pada tahun 2005 dan 2026. Prestasi ini tak hanya membuktikan taktik high-octane footballnya efektif di lapangan, tapi juga mengubah peta sepak bola global. Selanjutnya, Song Heung-min nih, kapten yang menulis sejarah baru untuk Asia. Dengan mengangkat trofi Liga Eropa sebagai kapten pertama dari kawasan Asia Pasifik, Son tak sekedar menambah koleksi gelar individu. Ia membuka pintu bagi generasi baru pemain Asia di panggung elit Eropa. Trofi itu kini berdampingan dengan Golden Boot-nya di lemari. Seperti kopi dan ginseng, kombinasi sempurna kebanggaan Korea Selatan. Ironisnya, di tengah euforia Tottenham meraih gelar Eropa, performa mereka di Premier League justru terpuruk ke posisi 17, peringkat terburuk dalam 48 tahun selama Tottenham di Premier League. Layaknya peserta Olimpiade Matematika yang juara, tapi gagal total di ujian kelasnya sendiri. Semangat mereka mengalahkan Manchester United di final Liga Eropa tampak tak berbanding lurus dengan kegagalan di kompetisi domestik. Selanjutnya, kita bakal ngebahas Liga Konferensi UEFA tahun 2025 dan 2026 yang didominasi oleh Chelsea. Di final konferensi ini, Chelsea tampil bak monster yang sedang lapar. Mereka menekuk Real Betis dengan skor 4-1 di Wrocław, Polandia. Bukan sekedar gol, kemenangan ini melengkapi Grand Slam Eropa Chelsea yang sudah menjuarai Liga Champions, Liga Eropa, Piala Winners, dan kini menjuarai Conference League. Bayangkan nih teman-teman, piala-piala itu seperti koleksi action figure langka, lengkap dari seri pertama hingga spin-off terbarunya. Selain itu, Chelsea mencatat fase grup dengan perolehan sempurna, yaitu 6 kemenangan beruntun dan membobol gawang lawan hingga 33 kali, membuat mereka sebagai tim Inggris pertama yang merebut Conference League dengan statistik paling brutal. Anggap saja lapangan lawan seperti semangka empuk nih, dibelah satu persatu hingga habis. Lalu, sepatu emas Conference League 2026 dengan torehan 11 gol didapuk oleh Cole Palmer. Dengan segala cerita, rekor, dan kejutan yang telah kita ulas, jelas bahwa musim 2024 dan 2025 menandai babak baru dalam sejarah kompetisi antar klub Eropa. PSG membuktikan bahwa kontestan Prancis bisa membangun kerajaan muda tanpa perlu Neymar atau Mbappe untuk tampil di headline media. Sementara itu, Tottenham membangkitkan semangat sejarah dengan rekor gol terbanyak di Liga Eropa dan gelar Eropa pertama dalam 41 tahunnya. Meski di Liga Domestik, mereka kewalahan nih. Tapi, mereka tetap selebrasi bak juara dunia. Dan yang terakhir, Chelsea menunjukkan kekuatan The Blues di level Conference League, sekaligus melengkapi lemari trofi mereka dengan semua piala utama Eropa. Inilah bukti bahwa di lapang hijau, kadang yang tak terduga justru menjadi cerita paling berkesan dan membuat kita tak sabar menanti siapa pencetak sejarah berikutnya. Jika kalian punya tambahan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang suka dengan dunia sepak bola. Thank you!